Halo jagoan MIPA, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Jika A adalah bilangan real, kemudian N adalah bilangan bulat positif, dan didefinisikan A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai sedemikian kali A, dengan A adalah faktor yang sama, maka A disebut bilangan pokok. Dan N disebut bilangan berpangkat atau bilangan pangkat. Jadi, misal 3 pangkat 5 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 5 kali, sehingga 3 disebut bilangan pokok. Dan 5 adalah bilangan pangkat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A dipangkatin M dikali A dipangkatin N, ini hasilnya A dipangkatin M tambah N. Yang kedua, A dipangkatin M kalau dibagi dengan A pangkat N, ini berarti boleh kita kurang A pangkat M min N. Yang ketiga, A dipangkatin M kemudian dipangkatin N lagi, ini berarti pangkatnya kita kali, yaitu A pangkat M kali N. Yang keempat, A dikalikan B dipangkatin M, ini A sama B sama-sama kita pangkatin dengan M. Jadi A pangkat M, B pangkat M. Yang kelima, A dibagi B, masing-masing dipangkatin M, ini bisa kita sederhanakan menjadi A dipangkatin M, B juga pangkat M. Kemudian yang keenam, A dipangkatin minus N, ini bilangan pangkat negatif, kita ubah menjadi 1 per A dipangkatin N. Kemudian yang ketujuh, A dipangkatin 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangan berpangkat 0 itu hasilnya 1. Dan yang kedelapan, mengubah bilangan berpangkat A pangkat M per N. Jika diubah ke akar, maka sifatnya akan menjadi A pangkat M akar N. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, A dipangkatin M, kemudian A dipangkatin N, kalau dikali berarti A pangkat M tambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, berarti sama dengan 2 pangkat 3 kita tambah 2, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kita hitung, 32. Yang kedua, A dipangkatin M, kemudian dibagi A pangkat N, berarti A pangkat M kurangin N. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, itu artinya 2 pangkat 5 dikurang 2. Jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, berarti 8. Sifat yang ketiga, A dipangkatin M, kemudian dipangkatin N, ini berarti A dipangkatin M dikali N. Contohnya misalkan 27 pangkat 1/3 kemudian dipangkatin 2. 27 kita ubah dulu jadi 3 pangkat 3 kalikan 1/3 kemudian dikalikan 2. Jadi ini boleh dikali semua, jadi 3 pangkat 3 kali 1/3 kalikan 2, berarti 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9. Kemudian sifat keempat berarti A
dikalikan B dipangkatin M, ini berarti A pangkat M dikalikan B pangkat M. Misalkan 2 dikali 3 dipangkatin 2. Ini berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti 4 dikali 9. Berarti 36. Contoh kelima. Dibagi A per B dipangkatin M. Ini sama aja dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, 2 per 3 dipangkatin 4. Ini sama saja dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 per 3 pangkat 4, 81. Kemudian sifat yang keenam. Misalkan 2 pangkat min 3 itu berarti sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3, jadi 1 per 8. Kalau misalkan pecahan 2 per 5 pangkat min 3 itu berarti kita balik. Jadi 1 per 2 per 5 dipangkatin 3 atau 5 per 2 dipangkatin 3. Jadi 5 dipangkatin 3 125, 2 dipangkatin 3 8. Kalau 7 A dipangkatin 0 sama dengan 1. Jadi kalau misalkan 2000 pun, kalau dipangkatin 0 tetap 1. Dan contoh yang ke-8, misalkan A pangkat M per N itu sama saja dengan A pangkat M di sini akar N. Contohnya, 2 pangkat 3 per 5. Berarti dapat kita tulis akar dari 2 pangkat 3 akar 5. Sehingga 2 pangkat 3 itu adalah 8 akar 5. Oke, untuk soal-soal latihannya, kamu bisa klik kanan atas ini ya.